Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya mengenai pembuatan SCADA LabVIEW, di mana kita sudah membahas mengenai pembuatan tampilan proses pengisian menggunakan software LabVIEW. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Modbus Master RTU menggunakan software LabVIEW dan dengan bantuan NI-OPC Server. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan Modbus Live RTU. Ada 3 topik yang nanti akan kita bahas dalam pembuatan Modbus Live RTU, yaitu pembuatan Modbus Live dengan menggunakan Arduino, kemudian pembuatan Modbus Live dengan menggunakan Otsil PLC, dan kita akan membahas terakhir adalah pembuatan sambungan RS485 agar bisa menyambungkan lebih dari satu Modbus Live. Kita menggunakan simulator Proteus untuk memudahkan kita dalam membuat rangkaian, dan juga kita menggunakan bantuan NI-OPC Server untuk memudahkan kita membuat komunikasi dengan protokol Modbus. Lebih jelas teman-teman bisa membuka blog ini, scadalabview.blogspot.com. Di blog ini saya sudah menuliskan secara lengkap mengenai pembuatan ketiga topik yang nanti akan saya bahas, yaitu pembuatan Modbus Live RTU dengan Arduino dan Proteus. Kemudian kita membahas mengenai penggunaan Otsil sebagai alternatif, dan terakhir kita akan membahas mengenai penyambungan RS485 untuk pembuatan lebih dari satu Modbus Live. Mulai dari pertama, yaitu pembuatan Modbus Live RTU dengan Arduino dan Proteus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengapa menggunakan Arduino. Saya sudah tuliskan alasannya di sini. Arduino dipilih karena banyak sekali kemudahan yang dapat kita peroleh. Salah satunya adalah tersedianya banyak library, termasuk library untuk pembuatan Modbus Live ya. Dan di sini saya menggunakan library Modbus ESP8266. Kenapa menggunakan library ini? Karena cukup komplit. Kita bisa menggunakan library ini untuk membuat Modbus RTU dan juga Modbus TCP, dan bisa sebagai master dan juga bisa sebagai slave. Dan kita bisa menggunakan hardware ESP8266 sehingga tidak perlu lagi menggunakan library yang lain, cukup satu library untuk banyak keperluan. Dan kenapa kita menggunakan Otsil? Di sini juga saya sudah menjelaskan alasan penggunaan Otsil ya di bagian kedua dari topik ini. Jadi Otsil ini adalah produk karya anak bangsa yang cukup bagus dan menarik untuk dipelajari, dan kita jadikan alternatif pengganti Arduino. Walaupun sebenarnya Otsil itu juga Arduino ya, tetapi programnya berbeda karena menggunakan program berbentuk ladder diagram yang mirip PLC. Dan di sini yang menjadi hal yang menarik adalah pemrograman untuk komunikasi Modbus itu sangat sederhana, karena sebenarnya tidak diperlukan pemrograman untuk Modbus karena semua kaki input output di hardware, di kaki Otsil itu sudah langsung terhubung dengan alamat Modbus. Jadi kaki I/O nya dan juga memori internalnya itu sudah terhubung dengan alamat Modbus. Ya, lebih jelas nanti teman-teman silahkan membaca langkah demi langkah ya, cara pembuatannya dan juga program-programnya seperti ini, program ladder diagramnya. Dan di sini saya memberikan alternatif ada 4 gambar rangkaian, yaitu yang pertama gambar 1. Gambar rangkaian 1 ini menggunakan Arduino. Di sini ada rangkaian yang menarik, yaitu rangkaian pembagi tegangan. Untuk pembacaan tombol ada 8 buah tombol yang dibaca dengan hanya satu kaki I/O. Kita butuh satu kaki analog untuk membaca kondisi dari ke-8 tombol ini ya. Dan bagaimana programnya? Teman-teman bisa mendownload programnya. Saya sudah memberikan programnya ini ya. Di sini terlihat pembacaan program untuk tombol ada di baris ke-65 sampai 82 ya, untuk pembacaan tombol dan menghubungkannya ke data Modbus. Dan di sini juga saya tunjukkan bagaimana komunikasinya dengan Modbus Master melalui NI-OPC Server ya. Dan itu adalah rangkaian yang pertama. Rangkaian yang kedua
Ini menyederhanakan gambar rangkaian yang pertama, di mana rangkaian kedua ini untuk tombol tidak lagi menggunakan rangkaian pembagi tegangan tetapi langsung ke ground ya. Hanya saja kaki yang tersedia untuk pembacaan tombol ini terbatas, hanya 6 kaki, sehingga membutuhkan tambahan 2 kaki karena harus 8 tombol sesuai dengan kebutuhan Modbus Master. Maka di sini menggunakan tambahan kaki A6 dan A7, yang mana kaki A6 dan A7 ini tidak ada pada Arduino Uno. Yang ada adalah di Arduino Nano saja ya. Sehingga teman-teman untuk rangkaian kedua ini khusus digunakan untuk Arduino Nano. Dan karena kaki A6 dan A7 ini adalah kaki yang khusus untuk pembacaan input analog sehingga tidak memiliki resistor internal, maka di sini harus diberi tambahan resistor pull down ya, R1 dan R2 10 kilo. Sedangkan untuk kaki yang lain karena A0 sampai A5 ini adalah kaki yang memiliki resistor internal, maka tidak perlu diberi tambahan resistor. Resistor internalnya bisa diaktifkan secara software. Jadi perbedaannya adalah untuk rangkaian kedua ini pembacaan input tombol tidak menggunakan rangkaian pembagi tegangan, tetapi langsung terhubung dengan ground sehingga menyederhanakan pembuatan rangkaian. Rangkaian yang ketiga saya menggunakan oscil, dan di sini teman-teman bisa lihat di gambar 11 ini. Karena oscil ini kaki-kakinya sudah dibuat tetap, jadi ada 8 input dan 8 output, yang mana kita tidak bisa menambah lagi ya. Maka di sini untuk rangkaian ketiga ini tag yang bisa ditampilkan dalam hardware itu hanya 16. Sedangkan tag keadaan yang ditampilkan dalam bentuk segmen-segmen ini untuk rangkaian ketiga ini terpaksa tidak ditampilkan ya. Untuk itu di sini solusinya adalah membuat sambungan RS485 agar bisa menghubungkan lebih dari satu oscil. Jadi di sini ada 2 oscil, 2 Modbus slave ya, untuk terhubung dengan RS485 sehingga bisa menampilkan tag yang lebih lengkap. Jadi ini ada 17 tag, 8 tag untuk LED indikator, kemudian 8 tag yang lain untuk input tombol, kemudian 1 tag untuk menampilkan status keadaan. Jadi membutuhkan 2 buah oscil, dan 2 buah oscil ini sebagai Modbus slave terhubung secara RS485. Ada 3 IC MAX 487 yang memungkinkan untuk komunikasi secara half duplex ya. Apa itu half duplex? Yaitu komunikasi yang bisa mengirim dan juga bisa menerima tetapi tidak bisa bersamaan ya, harus secara bergiliran. Dan di sini sebagai master kita menggunakan LabVIEW sehingga membutuhkan komunikasi serial RS232 di sini. Kemudian dari RS232 ini disambungkan ke RS485 yang memiliki 2 jalur A dan B ini ya. Lebih jelas teman-teman nanti bisa membaca langkah demi langkah, dan praktisnya ya, teman-teman bisa mendownload semua file yang dibutuhkan untuk pembuatan Modbus RTU ini di bagian akhir. Jadi di sini saya menyiapkan 4 buah link untuk pembuatan Modbus slave RTU. Yang pertama adalah untuk rangkaian yang di gambar 1, itu file lengkapnya ada di sini, silahkan ini di download. Kemudian untuk rangkaian yang di gambar 7 supaya memudahkan pembuatan rangkaian ini menggunakan Arduino juga. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini menggunakan Arduino, hanya yang nomor 2 ini khusus untuk Arduino Nano karena membutuhkan kaki A6 dan A7. Kemudian untuk yang ketiga, rangkaian pada gambar 11 ini menggunakan oscil sebagai Modbus slave-nya. Hanya di sini yang nomor 3 ini belum menampilkan tag keadaan, sehingga dibutuhkan rangkaian yang nomor 4 ya, gambar 15 ini. Rangkaian gambar 15 ini lengkap menampilkan 17 tag dan dibutuhkan 2 buah oscil yang dihubungkan secara RS485. Di sini saya sudah mendownload, saya tunjukkan demonya. Jadi di sini untuk Modbus slave Arduino 1 filenya seperti ini ya, ada banyak file.
Yang teman-teman perlu buka adalah pertama adalah file Proteus ya, sebagai simulator untuk rangkaian Arduino. Jadi secara gambaran seperti ini ada Arduino dan terhubung dengan 8 buah input tombol yang semuanya disusun dengan resistor untuk membuat pembagi tegangan, dan outputnya diberikan ke kaki A2 untuk dibaca. Penekanan tombol yang berbeda maka akan menghasilkan nilai analog yang berbeda. Dan di sini ada 8 output LED untuk menampilkan kondisi aktuator, dan ada sebuah 7 segmen untuk menampilkan status keadaan ya, dan ada 2 buah motor DC untuk menampilkan simulasi konveyor ya. Jadi ada 2 konveyor. Ketika konveyor 1 bekerja, motor 1 akan berputar. Ketika konveyor 2 bekerja, motor 2 akan berputar ya. Berikutnya kita buka yang namanya NI-OPC server. Ya, ini OPC servernya. Silahkan membuka dulu di folder National Instrument. Di sini ada National Instrumentnya. Kemudian ada di sini OPC Server Configuration. Diklik, filenya adalah OPC Server sehingga teman-teman bisa membuka ini. Dibuka di file, pilih Open, kemudian pilih OPC Server, kemudian pilih Yes Update. Ya, maka akan muncul device dan juga tag seperti ini ya, ada device dan ada tagnya. Kemudian untuk quick client ini bisa mengklik di sini quick client dulu, kemudian bisa di open di sini. Kita cari Modbus Slave 1 Arduino OTC, kita klik open. Setelah itu silahkan teman-teman lihat di sini kualitas koneksi bad, berarti belum terhubung ya. Jadi kalau teman-teman jalankan Proteusnya, harusnya kualitasnya akan menjadi good ya. Jadi ini saya klik jalankan, run, kemudian kita lihat kualitasnya. Sekarang sudah menjadi good ya, berarti koneksi NI-OPC server ke Proteus sudah terhubung. Berikutnya kita jalankan lab view-nya. Lab view-nya ada di Modbus Master RTU, jadi di project ya. Jadi lab view projectnya ini silahkan diklik 2 kali. Kemudian pilih aktuator 1 VE ini ya. Silahkan ini dijalankan ya. Jadi pertama jalankan dulu Proteusnya, baru bisa menjalankan lab view. Kemudian kita klik pada tombol di sini. Kita lihat ini berjalan ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat pada tampilan 7 segmen menunjukkan angka 1 sesuai dengan tahapannya. Dan kalau kita menekan tombol S2 maka lengan robot turun. Kemudian kita lihat lagi ketika saya menekan tombol S3 maka lengan robot ke atas, nilainya nyala, kemudian mati, statusnya 3. Saya tekan S4 maka lengan robot berpindah ke kanan, ini 7 segmennya menampilkan status 4. Saya tekan S5 maka lengan robot turun, jadi LED-nya nyala, di sini LED gripper masih menyala. Saya tekan S6 nanti motor konveyor 2 akan jalan, berarti motor 2 ini akan berputar. Saya tekan S6 maka di sini terlihat motor 2 menyala ya, berputar, LED-nya konveyor menyala, kemudian padam, statusnya sudah 6. Kemudian saya tekan S7, ini akan mengisi tangki akan terisi. Kemudian kembali dengan robot ke home positionnya. Saya tekan S8 maka akan menjadi 0 ya, reset ya. Dengan demikian untuk Modbus Slave RTU dengan rangkaian Arduino ini sudah berhasil ya. Jadi kita bisa menggunakan Modbus Slave RTU menggunakan Arduino dengan rangkaian seperti ini. Ada 8 input tombol, ada 8 LED, kemudian ada 1 7 segmen yang menampilkan status keadaan. Ini adalah Modbus Slave RTU tipe yang pertama menggunakan Arduino Uno, bisa Arduino Nano. Hanya di sini cukup ribet pembuatan rangkaian pembagi tegangannya karena membutuhkan banyak resistor. Maka di sini saya membuat rangkaian yang kedua yang menyederhanakan rangkaian input tombol ya. Jadi ini bisa di close dulu, ini saya stop dulu. Ini juga di Proteus kita sudah stop. Ini semua di close semua silahkan di close. Kemudian begitu juga dengan Proteusnya kita tutup. Begitu juga dengan OPC Quick lainnya kita tutup. Kita sekarang beralih ke file yang kedua. Jadi di sini file yang kedua adalah Modbus Slave Arduino 2.
Di sini saya membuat rangkaian input tombolnya menjadi lebih sederhana karena langsung terhubung dengan ground. Kecuali untuk kaki A6 dan A7 dibutuhkan resistor karena kaki A6 dan A7 ini khusus untuk pembacaan input analog yang tidak memiliki resistor internal di dalamnya ya. Jadi harus kita tambahkan resistor pull down ya, supaya bisa menghasilkan nilai ketika ditekan, menghasilkan nilai high, ketika dilepas menghasilkan nilai low. Ini seperti ini rangkaiannya teman-teman. Ini kita jalankan dulu, kita play, kita run. Maka kita sekarang membuka NI OPC servernya. Ini sama OPC servernya sama karena alamatnya tidak berubah. Nanti akan berubah ketika menggunakan Outsil ya. Outsil menggunakan alamat yang berbeda, maka nanti OPC servernya harus kita rubah filenya ya. Ya, supaya amannya kita buka saja menggunakan tombol open. Kita ambil yang Modbus Slave Arduino 2. Di sini ada OPC server, kita buka, kita yes update. Kita klik yes. Kemudian kita tekan tombol Quick Client untuk memastikan koneksi apakah kualitasnya bagus atau tidak. Kita buka Quick Client, kita lihat di channel 1 device 1 kualitasnya good ya, berarti koneksi antara NI OPC server dengan Modbus Slave RTU di Proteus itu sudah berjalan ya. Berikutnya kita buka lab view-nya. Lab view-nya tadi ada di Modbus Master RTU ini ya, di lab view project ini. Kita buka di sini, silahkan membuka program aktuator 1 VI, kemudian silahkan dijalankan. Kemudian kita tekan tombol S1 di sini. Ya, ini tidak berjalan karena ternyata OTC-nya tidak sama ya, quick client-nya tidak sama. Maka ini kita stop, kita buka OTC yang di quick client ini, kita buka menggunakan tombol open. Silahkan membuka Modbus Slave Arduino 2 yang ini, Modbus Slave 2 Arduino OTC. Kita open, kita nggak usah simpan ya. Jadi di sini kita cek lagi apakah kualitasnya sudah ya, masih good ya. Kemudian ini kita jalankan, kita run, kita coba tes. Nah, sekarang bisa jalan ya. Jadi karena OTC-nya tidak sama, maka perlu kita perbaharui dengan yang betul. Jadi kita pakai OTC yang disimpan di folder yang sama dengan rangkaian yang dibuka ya. Jadi kita pakai Arduino yang kedua, maka bisa jalan. Ini saya tekan S2, maka di sini lengan robot mengambil. Kita tekan S3, maka lengan robot mengangkat wadah. Kita tekan S4, maka di sini LED-nya menyala yang D7 sesuai dengan LED yang ada di lab view. Kondisinya di kondisi keempat, begitu juga tahapnya tahap 4. Kita tekan S5, maka lengan robot menurunkan wadah. Kita tekan S6, maka conveyor nanti bekerja. Nah, ini D8 bekerja, motor 2 berputar. Di bawah tangki kita tekan S7, maka terjadi proses pengisian wadah ya. Kemudian lengan robot kembali ke home position. Kita tekan S8, maka kembali reset kembali ke awal ya, seperti itu. Berikutnya kita akan menggunakan Outsil. Itu ada di tipe yang ketiga. Ini saya stop dulu, kita tutup semua. Ini kita close, begitu juga dengan OPC servernya. Tidak perlu di close, yang di close OPC quick client-nya saja kita close. Kemudian Proteus-nya juga kita close. Kemudian kita buka Modbus Slave RTU yang tipe Outsil, yang tipe 1. Kemudian kita buka rangkaian Slave Outsil-nya, ada di sini ya, di Proteus. Rangkaian Proteus-nya kita buka. Bentuknya seperti ini. Di sini tidak ada 7 segment karena tag-nya untuk tag keadaan itu tidak bisa ditampilkan karena keterbatasan input output. Jadi untuk Outsil PLC Nano itu outputnya dibatasi 8 saja, sehingga untuk 7 segmen yang masih membutuhkan 4 kaki output itu tidak bisa dimunculkan. Oke, jadi seperti ini bentuknya, ada 8 input tombol dan ada 8 output LED. Kita jalankan rangkaian Proteus Outsil ini, kemudian kita buka OPC servernya. Jadi OPC servernya kita tekan tombol open, kita ambil yang tipe Slave RTU yang ketiga dengan Outsil. Kita pilih OPC server Outsil, kita update. Kita pilih yes untuk mengupdate. Kemudian kita cek kualitas koneksinya ya, pakai tombol quick client.
seperti yang sebelumnya, di mana untuk OTC ini menentukan sekali Modbus slave dan Modbus master bisa terhubung, maka kita ganti OPC Quick Client dengan membuka khusus untuk yang folder yang Otsil miliki ya. Jadi ini ada Modbus slave 1 Otsil OTC, kita klik open supaya bisa terhubung, kita klik no, kita tidak perlu simpan. Kita cek apakah kualitas koneksinya bagus. Ini kualitas koneksinya good. Kemudian kita buka program lab view-nya. Di sini program lab view-nya ada di Modbus Master RTU. Kita klik 2 kali. Kita pilih yang aktuator 1 VI. Kita terus jalankan. Kita cek di sini di Proteus, kita jalankan, kita tekan tombol. Terlihat rangkaiannya bekerja ya. Kemudian kita tekan tombol S2. Di sini LED-nya R4 nyala. Kita tekan tombol S3, diangkat ya. Lengan robotnya mengangkat wadah. Kita tekan tombol S4, lengan robot memindahkan wadah. Kita tekan S5, lengan robot menurunkan wadah. Kita tekan tombol S6, lengan robot kembali dan wadah bergerak ke tangki. Oh, di sini ada motor DC ya, saya lupa untuk menampilkan. Jadi motor DC ini akan berputar sesuai dengan kondisi konveyor ya. Jadi di sini saya nanti akan ulang. Saya tekan tombol S7 maka terjadi pengisian. Saya tekan S8 maka kembali reset ke awal. Nah, ini saya kembali ulangi. Saya tekan S1 nanti motor DC yang pertama akan bekerja ya, seperti LED ini juga akan menyala. Saya tekan tombol S1. Nah, ini berputar ya, teman-teman bisa lihat motor 1 berputar. Kemudian saya tekan S2 maka terjadi lengan robot turun. S3 wadah diangkat. S4 lengan robot memindahkan wadah. S5 akan menurunkan wadah. Nah, saya tekan S6 nanti motor kedua ini akan berputar ya. Saya tekan S6. Nah, ini motor konveyor 2 berputar. Kemudian saya tekan yang S7 untuk pengisian tangki. Kemudian saya tekan S8 maka reset kembali ke awal. Oke, ini adalah tipe ketiga menggunakan Otsil Modbus Slave RTU tipe ketiga. Kemudian kita akan ke Otsil yang tipe kedua, yaitu menggunakan 2 buah Otsil. Jadi Modbus Slave dengan 2 buah Otsil yang terhubung secara RS485. Karena keterbatasan I/O, jadi kita butuh lebih banyak Otsil ya. Ini kita close dulu semua, lab view-nya kita stop. Ini saya tutup, kemudian ini juga kotak project kita tutup, OPC kita tutup, lab view kita tutup, Proteus-nya juga kita tutup. Kita ambil Modbus tipe Otsil ya. Jadi di sini menggunakan sambungan RS485. Kita buka dulu rangkaian Proteus-nya, rangkaian di Proteus. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada slave 1 dan slave 2, dan di sini ada RS485 menggunakan IC MAX 487. Ini adalah keluarganya MAX 485. Dan di sini ada 7 segmen untuk menampilkan status keadaan ya. Jadi di sini ada slave 1 dan slave 2. Dan kita bisa buat NI OPC server terhubung dengan kedua slave ini. Tentu karena ada 2 slave butuh 2 device ya, maka kita buat dulu. Kita langsung saja buka di NI OPC server, open. Kita ambil OPC server di Modbus Slave Otsil 2. Di sini ada OPC server 2 Otsil. Kita update, maka di sini terlihat ada 2 device yang dimunculkan di NI OPC server. Jadi device 1 itu untuk 16 tag, sedangkan device 2 untuk 1 tag, tapi ini tag keadaan yang menampilkan 7 segmen ya. Jadi di slave kedua device 2 itu menampilkan tag keadaan. Yang perlu teman-teman ketahui, di device 2 ini ID-nya harus 2 ya, tidak boleh 1. Kalau 1 jelas akan membuat komunikasi gagal. Jadi device 2 ID-nya juga 2, sedangkan device 1 ini ID-nya 1. Hal yang paling penting juga adalah saya sudah menuliskan di blog juga catatan penting, yaitu jangan membuat label yang sama ya. Jadi kesalahan saya yang tidak saya sadari adalah ketika saya memperbanyak rangkaian, maka otomatis labelnya itu tidak berubah sehingga harusnya tidak terhubung, karena namanya sama menjadi terhubung sehingga simulasinya menjadi aneh gitu ya, tidak
sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi di sini saya menulis catatan di sini ya, catatan penting. Seringkali saya tidak menyadari bahwa penamaan di rangkaian Proteus sangat menentukan. Jadi di rangkaian Ocil Slave 2 ini, karena kita menggunakan dua rangkaian Arduino, kalau kita langsung copy seperti itu maka labelnya itu terikut gitu ya. Di sini saya menggunakan label yang saya beri tanda titik di tengahnya ya, untuk membedakan label ini dengan label yang di atas ini ya. Jadi di sini ada R1, R2, R3, R8 tanpa titik, sedangkan untuk Ocil yang kedua ini menggunakan tanda titik ya, untuk membuat agar kedua kaki ini tidak terhubung ya. Oke, kita coba jalankan sekarang program untuk Modbus Slave dengan dua Ocil ini. Saya jalankan, kemudian di NIOPC servernya juga saya jalankan. Ini saya tekan tombol Quick Client. Kita buka OTC yang untuk dua Ocil ini ya, ada di folder yang keempat ini, supaya bisa terhubung dengan baik ya. Kita tidak perlu save, kita buka ini, kita lihat apakah kualitasnya bagus. Ini kualitasnya bagus untuk device 1. Kemudian kita buka lagi untuk device 2 ya. Nah, ini device 2 juga good ya. Jadi device 1 dan device 2 kualitasnya bagus. Kemudian kita jalankan reviewnya. Di sini program review ada di Modbus Master RTU, kita klik 2 kali. Kemudian kita buka aktuator 1V ini, kita jalankan. Ya, kita coba jalankan dengan tombol dari Proteus. Kita lihat jalan. Ini 7 segmennya angka 1 gitu ya. Tahapan sesuai dengan di lab view. Saya tekan tombol yang kedua. Ini lengan robot turun, tahapannya 2. Ini juga 2, dan ya lengan robot sudah turun. Sekarang tekan tombol S3, lengan robot mengangkat, grippernya nyala gitu ya. Tadi LED D2 juga menyala. Sekarang tahapannya 3. Saya tekan S4, maka lengan robot memindahkan wadah ke konveyor kedua. Ini tahapannya 4. Saya tekan S5, maka lengan robot menurunkan wadah, LED gripper masih menyala. Kemudian saya tekan S6. S6 akan membuat lengan robot ke atas. Nah, ini konveyor bekerja. Di sini motornya ya, di sini motornya belum bekerja ya. Bentar, ini oh ya, ini karena saya lupa menambahkan outnya harusnya ditambahkan. Oke. Labelnya belum saya berikan. Kemudian ini saya tekan S7, maka terjadi pengisian tangki. Ini tahap ke-7. Saya tekan S8, maka akan reset ya. Ini saya stop dulu. Ini saya tambahkan labelnya, saya lupa untuk menambahkan label. Jadi di sini kita copy sebentar menggunakan ya, ini apa namanya, menu edit dulu. Saya pakai ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya hilangkan lagi supaya halamannya lebih luas. Ini saya hubungkan seperti ini. Jadi ya, saya lupa untuk menambahkan out. Ini saya kasih out 1, kemudian ini out 2, kemudian ini out 3, dan ini terakhir adalah out 4. Oke ya, ini sekarang kita lihat simulasinya. Saya jalankan kembali Proteusnya. Ini saya stop dulu, di lab view-nya di stop, kemudian dijalankan lagi. Oke, kita lihat untuk rangkaian di Proteus ini. Saya jalankan tombolnya ya, mulai dari S1, maka motornya harusnya bekerja. Sekarang ini motor bekerja, berputar motornya. Kemudian saya tekan tombol S2, maka lengan robot akan turun, LED-nya nyala. Saya tekan S3, maka lengan robot mengangkat wadah ke atas, grippernya menyala. Saya tekan S4, lengan robot berpindah ke konveyor kedua. Saya tekan S5, lengan robot menurunkan wadah. Saya tekan S6, ini motor keduanya harusnya berputar. Ini harusnya berputar. Nah, ini berputar. Betul, ini juga nyala. Saya tekan S7, harusnya tangki mengisi.
ya. Kemudian saya tekan, ini tahapnya sudah 7, saya tekan S8, maka terjadi reset kembali ke posisi awal. Oke, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai pembuatan Modbus Slave RTU baik menggunakan Arduino maupun Oscil. Teman-teman silahkan mempelajari lebih detail di blog saya ini, pembuatan sekada LabVIEW di topik Modbus Slave RTU, dan saya sudah memberikan file-file yang diperlukan sehingga teman-teman bisa belajar dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya.